أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat limpah rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta kepada umatnya yang senantiasa mengikutinya, menjalankan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibarat kacang yang lupa pada kulitnya. Apa makna dari peribahasa tersebut? Peribahasa yang sering kita dengar. Ibarat kacang yang lupa terhadap kulitnya. Artinya seorang yang lupa terhadap asal usulnya. Seperti orang yang merantau jauh ke negeri orang lain, kemudian dia tidak pulang-pulang. Dia lupa akan kampung halamannya. Maka ini juga termasuk ke dalam peribahasa ini. Dan ternyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah pun ada sebagian orang yang seperti peribahasa ini. Ibarat kacang yang lupa terhadap kulitnya.
Kenapa ini bisa terjadi? Itulah ketika bulan Ramadan seseorang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, rajin dan menjaga salat 5 waktunya di masjid. Kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dipenuhi oleh kaum muslimin. Kita lihat pada waktu maghrib dan pada waktu isya hingga dilaksanakannya salat tarawih. Rumah Allah Subhanahu wa taala begitu ramai. Begitu indah pemandangan tersebut. Kaum muslimin semuanya berlomba-lomba menuju kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Ramadan selesai, kita lihat rumah Allah Subhanahu wa taala kembali sepi. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin mulai ditinggalkan, diletakkan di rak-rak mushaf hingga ia berdebu, tidak lagi disentuh oleh yang selama ini di bulan Ramadan selalu membacanya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan begitu banyak kaum muslimin kita lihat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangankan seminggu atau beberapa hari setelah pergi bulan Ramadan, di malam takbiran, sehari sebelum Ramadan itu pergi meninggalkan, itu sudah melihat tanda-tanda bagaimana kaum muslimin mulai pergi menjauh dari kebaikan yang selama ini dia pupuk selama bulan suci Ramadan. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan berakhirnya bulan suci Ramadan maka berakhir pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan suci Ramadan saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Ingatlah bahwa Allah yang kita sembah selama bulan suci Ramadan adalah Allah yang kita sembah pula di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Allah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan salat adalah Allah yang juga memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan dan melaksanakan salat di selain bulan suci Ramadan. Benar apa yang dikatakan para ulama terdahulu. Bi'sal qawmu
la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Alangkah buruknya suatu kaum yang ia hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik kecuali hanya di bulan Ramadan. Ia beribadah hanya ibadah musiman. Ibadah yang dilakukan hanya di bulan suci Ramadan. Begitu Ramadan pergi meninggalkan, maka ibadah yang dia kerjakan selama bulan suci Ramadan juga pergi. Dia tinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah dengan dimudahkannya kita melaksanakan kebaikan setelahnya. Dengan dimudahkannya kita melakukan ibadah lanjutan setelah perginya bulan suci Ramadan. Sebagian ulama berkata, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi hamba yang beribadah musiman. Janganlah kita menjadi seseorang yang beribadah hanya pada bulan suci Ramadan. Karena yang memerintahkan kita untuk selalu dalam kebaikan, untuk selalu beribadah dan taat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menjaga salat 5 waktu kita, terutama para bapak-bapak, para laki-laki yang mana mereka ditekankan untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Dan ini merupakan anjuran yang sangat-sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah tilawatul Quran kita yang selama ini sehari kita rutinkan, mungkin ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz dan seterusnya. Maka jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita luput dari membaca Al-Quran walau hanya sehari. Maka usahakan dalam sehari itu kita ada membaca Al-Quran. Walaupun hanya 3 baris, ataupun setengah halaman, ataupun 1 halaman dan seterusnya. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan selama ini. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang melakukan kebaikan walau hanya sedikit tapi terus menerus.
Maka ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, mari kita jaga. Salat malam kita, kalau tidak mampu kita salat sebanyak 11 rakaat, minimal kita melaksanakan witir walau hanya 1 rakaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqamahan kita dalam beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.